Oke, ketemu lagi kita pada saat ini melalui podcast saya yaitu Pinter Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan coba membahas ya. Ini adalah lagi isu panas ya, lumayan sekarang ini antara para akademisi. Nah, saya tertarik ini dua penggawa ekonom yang dua-dua orang pasar ya. Orang pasar ya artinya banyak berkecimpung di saham. Selain mereka menguasai teori ekonomi juga mereka berkecimpung di dunia pasar saham ya. Ini adalah Prof. Ferry dan Menteri Purbaya. Nah, dua pendapat ini saya coba bandingkan dengan AI. Jadi analisis AI kira-kira ada di mana pandangan-pandangan mereka. Apakah keberhasilan dari kebijakan suntikan 200T ke Bank Himbara ini akan berhasil atau tidak? Karena Prof. Ferry itu mengatakan keberhasilannya hanya 0,06% ya. Nah, tentu sementara Menteri Purbaya tentu beranggapan tentu itu terlalu pesimis dan bahkan terlalu kecil ya. Nah, berapa yang menurut AI ini? Nah, ini yang akan kita lihat ya. Menteri Purbaya, Prof. Ferry, dan analisis AI. Artinya sama dengan Prof. Ferry katakan kebijakan menyuntik dana 200T ke Bank Himbara itu sia-sia atau mubazir tidak berdampak pada PDB ya bangsa kita ya pertumbuhan ekonomi. Nah ini mari kita lihat kenapa Prof. Ferry menyatakan 0,06. Kemudian Menteri tentu Purbaya dia mempunyai analisis ekonominya. Cuman sayang memang cara mereka menghitung itu saya tidak mendapatkan angka-angkanya. Mereka hanya mengatakan satu kali akumulasi angka Prof. Ferry 0,06%. Menteri Purbaya sangat optimis dengan angka bahwa pertumbuhan ekonomi nanti kita lihat sebentar akan ada berada di angka berapa ya. Nah, sementara analisis AI itu nanti juga saya akan beberkan dia menghitung. Bagaimana dia menghitung, walaupun tentu hitungannya hanya berdasarkan data yang tersedia yang dia boleh dapat. Nah, itu kita lihat sebentar hitungan-hitungan ini yang nanti akan menarik untuk kita lihat apakah kebijakan Menteri Purbaya saat ini itu akan berhasil atau tidak berhasil seperti dikatakan Prof. Ferry. Nah, sementara AI sendiri itu bagaimana? Oke, langsung saya tidak berlama-lama ya. Jadi ini ringkasan pendapat dari mereka ya. Prof. Ferry ini ya, dua-dua ini yang menarik dua-dua orang pasar ya memang. Jadi sangat menarik untuk saya kaji AI ya. Bagaimana AI menganalisa dua pendapat ini ya, pendapat dari khususnya pendapat Prof. Ferry itu sangat pesimis ya. Hanya berpengaruh 0,06% pada pertumbuhan ekonomi. Dana tidak tersalurkan dengan alasan itu pasti dia percaya bahwa 200T ini tidak akan tersalurkan efektif hanya parkir di sistem keuangan. Artinya kalau dia parkir artinya kebijakan Menteri Purbaya ini tidak akan berhasil ya. Maka dia hanya katakan 0,06%. Bagaimana dia menghitung tentu hanya beliau yang tahu, tapi paling tidak ini yang disampaikan. Nah, sementara Menteri Purbaya dana mendorong. Jadi dengan dia menyuntikkan dana 200T di Bank Himbara, maka akan terjadi apa? Dana akan mendorong kredit, turunkan bunga. Jadi itu sudah terjadi kan dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi efek nyata terlihat dari peningkatan penyaluran kredit dan turunnya suku bunga. Jadi ini keyakinan Menteri Purbaya ya. Ini pertarungan dua orang apa ini ahli ekonom. Nah, ini yang menarik. Kemudian AI sendiri apa ya? AI sendiri itu dampak bergantung pada multiplier dan efektivitas penyaluran. Jadi itu yang jadi ini yang menjadi apa? Tiga pandangan. Jadi ada Prof. Ferry, Menteri Purbaya dan AI ya. Jadi terhadap kebijakan 200T yang menurut Prof. Ferry hanya 0,06 dan Menteri dia optimis dan AI bagaimana? Oke, mari kita lihat lanjut. Sedikit beberapa analis terkait ekonomi, yaitu mekanisme transmisi ekonomi. Jadi dengan ada penempatan dana meningkatkan likuiditas perbankan, yaitu terjadi kan artinya sekarang ini ya dengan adanya tambahan dana bank tidak susah-susah, maka likuiditas mendorong penurunan suku bunga. Dengan liquid maka terjadi penurunan suku bunga itu sudah terjadi.
kredit baru, investasi dan konsumsi meningkat. Dengan adanya penyaluran kredit yang semakin liquid kan, maka penyaluran kredit dengan suku bunga yang kecil berpeluang untuk digunakan sehingga ada tercipta kredit baru atau investasi dan konsumsi akan terjadi meningkat. Ini logika yang dikembangkan oleh Menteri Purbaya. Kemudian output dan lapangan kerja bertambah dan terjadi pertumbuhan PDB. Ini mekanisme transmisi ekonomi ini saya kira ini orang-orang ekonomi memahami ini dia. Cuman saya bingung kenapa Prof. Ferry itu mengatakan hanya 0,06%. Nah, itu tidak tahu. Tentu dia punya hitung-hitungan. Tapi sudahlah, nanti kita lihat angka-angka ini setelah AI menjabarkan analisanya ya. Kemudian efektivitas dipengaruhi oleh LDR, resiko kredit, dan permintaan real. Jadi ya ini transmisi ekonomi seperti ini yang diyakini oleh Menteri Purbaya. Namun kondisi ini tidak diyakini oleh Prof. Ferry, malah beliau mengatakan ini tidak akan terjadi ya. Data resmi ekonomi 2025, ini saya menggunakan ini karena AI, jadi dia hanya menggunakan data ini ya. AI kan dia untuk menganalisa dia harus menggunakan data ya. AI tidak bisa beranalisa kalau tidak punya data. Jadi dia mencoba menggunakan ini PDB nominal 2024 yang dia bisa akses itu kurang lebih dari BPS 22 triliun ya. Pertumbuhan triwulan 2 2025 5,12% year on year ya. LDR nasional 88,16% ya. BI rate 4,75 sampai 5%. Likuiditas perbankan masih ketat, namun suku bunga menurun ya. Jadi likuiditas perbankan ini ketat dan suku bunga sudah menurun ya. Oke. BI rate tadi 4,75, 5. Ah, AI menggunakan teori ini ya. Ini jadi kalau bagaimana AI menganalisa dari data tadi ya. Yaitu rumusnya adalah P kali A kali M kali L. Di mana delta GDP itu sama dengan injeksi dana kali P kali A kali M kali L. Saya kurang tahu rumus-rumus mereka yang mereka gunakan ya. Menteri Purbaya menggunakan rumus apa? Prof Ferry menggunakan rumus apa ya? Oke. Jadi P sama dengan pass through. Dana disalurkan menjadi kredit baru. A ini adalah additionality. Jadi kredit benar-benar tambahan. M multiplier. Jadi efek pengganda terhadap PDB. Kemudian L itu lag. Itu efek yang terrealisasi dalam tahun berjalan. Jadi produk P kali A kali M kali L itu sama dengan efisiensi total kebijakan fiskal dikurangi moneter. Jadi ini yang menjadi rumus model AI. Jadi rumus AI menganalisa, memprediksi akibat suntikan daripada kebijakan Menteri 200T ini rumus AI ya. Kalau yang Prof. Ferry tidak tahu dapat dari mana 0,06. Tapi AI menggunakan rumus ini. Nah, arti angka 0,06% dan target pertumbuhan nasional itu, jadi 0,06% itu kalau itu kita pakai ya, itu tambahan pertumbuhan PDB tahunan akibat suntikan dana 200T itu cuman kurang lebih 13T output baru. Nah, efek hampir tak terasa secara makro sesuai kritik Prof. Ferry. Nah, ini yang menjadi kritik dari Prof. Ferry ya, cuma 0,06 artinya ya cuman kurang lebih 13 dan ini sangat kecil. Itu yang dikatakan oleh beliau. Sementara target RPJMN itu 2025 sampai 2029 2025 itu 5,1 sampai 5,5%. Sementara 2026 kenaikan sampai 5,5 sampai 5,8% dan 2029 itu 6 sampai 7%. Nah, sementara AI simulasi menggunakan teori tadi itu efisiensi rendah 0,05 sampai 0,07 atau plus 0,06%. Moderat itu 0,15 sampai 0,20 atau plus 0,3 sampai 0,5%. Tinggi itu 0,25 sampai 0,30 atau 0,7 sampai 1%. Jadi pemerintah perlu memastikan multiplier ekonomi tetap tinggi. Jadi ini yang asumsi-asumsi dari pemerintah, AI dan Prof. Ferry ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat simulasi dampak 200T ke pertumbuhan PDB itu hasil analisa AI ini optimistis itu ada di 0,74 poin ya PPT. Moderat itu 0,37 PPT, hati-hati 0,17 PPT, pesimistis itu 0,06 PPT. Jadi kalau kita kalibrasi Prof. Ferry itu plus 0,06 PPT. Jadi
dampak signifikan hanya tercapai bila P kali A kali M kali L itu lebih besar dari 0,2. Nah, jadi kalau lihat pendapat Prof. Ferry itu ada di angka pesimistis ya. Oke, lanjut. Nah, analisis sensitivitas heat map. Jadi ada menggunakan heat map sudah tidak ditunjukkan, itu menunjukkan dua faktor utama. Pass through P lebih besar 0,55. Multiplier M lebih besar 1,4. Jadi mendorong pertumbuhan lebih besar 0,5 poin ya. Jika penyaluran lambat atau multiplier lebih kecil dari 1, dampak turun drastis mendekati 0,06. Kalau itu terjadi, memang apa yang diprediksi oleh Prof. Ferry itu bisa terjadi. Kalau penyaluran lambat atau multiplier itu lebih kecil dari 1. Harusnya kan dia pass through lebih besar 0,5, multiplier lebih besar dari 1,4. Jadi terjadi pertumbuhan 0,5 ppt. Kalau dia lebih kecil dari 1, seperti ini yang asumsi Prof. Ferry ya. Ini kalau saya pakai teori AI ini ya. Saya tidak tahu Prof. Ferry menggunakan teori yang mana, tapi itu dia. Nah, artinya Prof. Ferry mengasumsi multiplier lebih kecil dari penyaluran lambat atau multiplier lebih kecil dari 1, maka ini akan mendekati 0,06% ya. Itu yang disampaikan oleh Prof. Ferry. Nah, sekarang kesimpulan dan rekomendasi AI. Jadi klaim Prof. Ferry 0,06% itu realistis hanya jika efisiensi sangat rendah. Nah, data OJK itu menunjukkan penyaluran kredit meningkat, indikasi efek nyata. AI memperkirakan efek potensial itu 0,3 sampai 0,8 ppt terhadap PDB tahunan. Jadi ya, saya lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Ferry itu terlalu pesimis ya. Sementara kalau menurut AI menggunakan rumus-rumus yang tadi, walaupun data ya itu mungkin bisa saja dikoreksi datanya ya, karena hanya data BPS itu dengan rumus yang tadi itu dia memprediksi itu 0,3 sampai 0,8 ppt terhadap PDB tahunan. Nah, untuk supaya apa yang diprediksi AI ini juga dia memberi catatan rekomendasi. Jadi pemerintah harus fokus pada kredit produktif UMKM dan manufaktur. Satu ya, itu dia yang harus difokuskan kan ya, memang itu target pemerintah. Itu yang Menteri Purbaya punya target kan. Kemudian kedua, perkuat monitoring LDR dan multiplier sektorial. Itu yang kedua. Ketiga, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar efek berlanjut. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara apa yang diklaim Prof. Ferry itu kebijakan penyaluran suntikan 200 triliun ke Bank Himbara ini tidak akan berdampak, kalaupun ada cuma 0,06% yang tadi sudah saya simulasikan ya hampir tidak berpengaruh. Tapi OJK dan AI ini itu optimis, Menteri Purbaya sangat optimis itu, dan AI memprediksi 0,3 sampai 0,8 ppt terhadap PDB tahunan. Itulah. Tapi dengan rekomendasi AI itu, pertama fokus pada kredit produktif UMKM dan manufaktur, dua perkuat monitoring LDR dan multiplier sektor real, dan ketiga sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter agar efek berlanjut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya semoga perdebatan sengit ya. Saya bilang ini baru ini kita mulai melihat ilmu itu ada dalam pemerintahan dan dipublikasikan secara terbuka. Dan saya sangat senang apa yang mereka sampaikan. Tapi tentunya ya ini saya coba juga dengan AI. Kebetulan saya podcast saya itu kita pinter bersama AI. Jadi mudah-mudahan jadi apa yang disampaikan Prof. Ferry itu terlalu pesimis, dan tentu kita percaya, kita yakin, biarlah ini berjalan, nanti kita akan lihat berapa persen pertumbuhan ekonomi akibat suntikan dana yang diberikan oleh Menteri Keuangan dari pemerintah Presiden Prabowo terhadap pertumbuhan atau PDB ya. Kita lihat target pertumbuhannya itu bisa tercapai sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada di angka-angka ya tadi ya. Ini ya, kalau kita lihat 2025 ini 5155 ya. Mudah-mudahan tercapai, nanti tahun depan naik lagi 55 58 dan 2029 6 sampai 7. Ya oke. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.